Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Bismillah teman-teman semuanya, hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga waktu luang, sehingga dalam kesempatan siang kali ini ataupun nanti teman-teman melihatnya pada saat apa gitu ya, pagi, sore, entah apa, alhamdulillah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, selalu bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik. Istilahnya benar. Apa yang diberikan Allah berupa karunia itu membekas di diri sendiri maupun orang lain. Benar gitu. sekali, Mas. Salawat dan salam teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa membaca salawat sehingga di hari kiamat nanti kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Siang ini kita nggak mengagendakan sebenarnya, ini insidental aja ya, sehingga ya, kita mengisi waktu luang dengan podcast. Podcast ini dalam rangka berbagi kepada teman-teman semuanya terkait dengan kepemudaan, literasi, peradaban, dan juga terkhusus di RBK ini gitu. Ya, benar sekali. Kak Yuda. Nah, kali ini saya bersama Kak Yuda. Kak Yuda ini salah satu senior yang ada di Rumah Baca Komunitas. Tidak juga sih, kita semua sama di sini. Sama, iya. Nggak ada senioritas. Nggak ada. Senioritas. Kita kan anti strukturalis. Nah, siap. Iya teman-teman semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang ya isu yang bukan sensitif ya, lebih ke di sekitar kita gitu loh, tentang pemuda, literasi, peradaban. Benar. Kadang kita itu sebagai pemuda kan kurang memperhatikan gitu ya, kurang memperhatikan, sehingga dalam pembentukan masyarakat negara yang maju itu kan penopangnya pemuda. Nah, kalau pemudanya lupa, lah otomatis nanti berkembangnya satu negara itu lama gitu loh, lambat. Lah, kali ini kita akan ngobrol bersama Bang Yuda. Oke, Bang Yuda. Pertama kali untuk memulai, menurut Kak Yuda, tentang 3 kata ini apa yang Kak Yuda bayangkan dan deskripsikan gitu tentang pemuda, literasi, dan peradaban. Kita slow aja ya, ngobrol ringan gitu. Oke. Kak Yuda, silahkan. Terima kasih sebelumnya. Nanti kita sifatnya sharing komunikasi. Oke, siap Kak Faiz. Timbal balik. Oke, monggo. Terima kasih Kak Faiz dan kawan-kawan pegiat RBK ya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Menarik ya Kak Faiz, tema yang diangkat hari ini berkaitan tentang pemuda, literasi, dan peradaban. Dimana bicara tentang pemuda, literasi, dan peradaban, itu saya rasa sangat relevan ya antara ketiganya, karena juga saya mengingat bahwa dalam Undang-Undang 1945 ya kecerdasan kehidupan bangsa ya, atau apa? Nah, kan mau ngelawak. Kan mau ngelawak, dia nggak bisa bener itu. Gimana tuh? Saya kurang bisa merespon. Kecerdasan bangsa. Enggak, kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, harusnya dibenarkan tadi Kak Faiz. Gitu. Jadi ini podcast salah satu fungsi negara kan gitu, ya, mencerdaskan. Jadi nggak usah tapi serius, tapi kita juga ya lucu aja ya. Iya. Aja. Oke. Dilanjut Kak Yuda. Oke. Dalam Undang-Undang 1945 kan sudah jelas bahwa bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas berkaitan tentang bagaimana pentingnya untuk peningkatan literasi ya. Khususnya bagaimana peran pemuda dalam membangun pemuda-pemuda yang memang cinta terhadap budaya membaca ya. Literasi itu bukan hanya bicara tentang membaca, tapi juga memahami bagaimana yang tersurat dan tersirat. Jadi tersurat dan tersirat. Ya, benar. Nah, jadi bicara literasi juga berkaitan tentang bagaimana seorang pemuda dengan adanya literasi ini mampu memajukan atau meningkatkan ataupun mencerdaskan kehidupan bangsa di masa datang. Artinya
ketika bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, ada imajinatif yang ditimbulkan, yang diinginkan dari suatu negara untuk menumbuhkan jiwa-jiwa pemuda di masa datang untuk lebih produktif dalam meningkatkan literasi supaya negara ini lebih maju ke depannya, kayak gitu. Terutama dalam ini ya Kak Yuda, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 itu kan salah satu peran penting pemuda kan untuk memulai untuk tahapan ke sana gitu loh. Benar sekali kan. Maka dari itu program-program pemerintah juga selayaknya harus didukung dan gitu, dimajukan gitu ya. Benar. Nah, selain itu Kak Faiz bicara tentang pemuda, hari ini juga pemuda mengalami krisis ya, krisis of life. Krisis apa itu? Krisis of life. Ya, jadi krisis dalam kehidupan. Banyak pemuda yang di era modernisasi, era digitalisasi itu justru meredup dalam hal literasi. Nah, ini yang menjadi problem yang harus didiskusikan oleh kaum muda, bagaimana untuk memecahkan masalah-masalah antara pemuda, literasi dan peradaban dengan ancaman digitalisasi, ancaman modernisasi yang semakin berat ke depannya. Karena kita tahu sekarang aja anak sejak dini gitu, itu aja udah mulai tidak mencintai buku, tidak ini segala macam. Ini menjadi crisis of life dari sebuah demokrasi. Jadi butuh peran, butuh diskusi, butuh implementasi yang efektif dalam hal menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Oke, gini Kak Ida. Kita satu sisi barusan ini kan bicara soal mungkin kekurangan dari pemuda nih ya. Benar. Kekurangan. Nah, bukan kita bicara kekurangan bukan berarti tidak ada kelebihan, banyak. Benar. Era sekarang pemuda itu kreatif, inovatif itu juga banyak. Nah, kita bicara berarti dari dua hal nih, yang tadi kekurangan, yang satunya mungkin ada kelebihan. Benar. Karena memang banyak pemuda kok yang sekarang itu inisiatifnya begitu luar biasa. Misalnya dulu kayak Gojek Nadiem Makarim itu kan awalnya kita berpikir nggak mungkin loh ojek itu bisa datang sendiri. Padahal dulu itu kita di pengkolan nunggu tukangnya datang atau enggak. Sekarang kan berbeda. Dan zamannya industrinya juga berbeda. Nah, dua sisi. Untuk kelebihannya sendiri kira-kira menurut Kak Yuda apa? Sebelum nanti saya tambahi juga ya. Oke, sebenarnya kalau bicara tentang tadi saya bicara tentang kekurangan dari bagaimana sebetulnya saya tidak mengatakan ini kekurangan, tapi ini sebuah ancaman ya, ancaman dari adanya digitalisasi, adanya modernisasi. Kalau kekurangan saya rasa kalau kita mau menilik lebih jauh tentang peran pemuda, hari ini peran pemuda sangat luar biasa ya. Soekarno bilang misalnya dulu berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia, gitu kan. Pertanyaannya adalah itu di belakang kamera ada yang mengganggu. Yang di belakang kamera tolong jangan mengganggu ya. Nah, artinya bahwa peran pemuda sangat krusial dalam menciptakan dinamika negara yang lebih kondusif, ya kan. Pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang inovatif seperti pemuda pegiat rumah baca komunitas hari ini juga salah satu bentuk bahwa dia mampu membuat atau menciptakan sebuah dinamika yang hari ini mampu meningkatkan ya pemuda-pemuda untuk cinta terhadap buku, cinta terhadap literasi, tanaman, karena kan RBK juga punya slogan membaca, menulis dan menanam. Selain membaca yang berkaitan dengan literasi, menulis juga berkaitan tentang literasi, menanam. Nah, di sini menimbulkan menanam adanya ekoliterasi. Ya, ekoliterasi kalau kawan-kawan bermain di RBK, di depan RBK ada banyak tumbuh-tumbuhan yang hampir dikatakan mini forest gitu ya, mini forest ya. Mini forest. Yang ada di RBK ini kan artinya bahwa pemuda-pemuda yang inovatif, kreatif, mampu menciptakan dinamik yang kondusif, yang saling menguntungkan. Nah, ini simbiosis ini yang tercipta di RBK. Nah, saya rasa butuh sebuah komunitas yang mampu mengakomodir ya, atau mampu menciptakan peran-peran ini
khususnya di tingkat pedesaan ya. Karena hari ini negara yang besar juga bisa berkaca melalui pedesaan. Kalau pedesaannya maju, otomatis kabupatennya pasti maju. Ketika kabupatennya maju, berarti kota juga ikut maju. Kota bisa maju, provinsinya maju. Provinsi maju, artinya sudah settle nih kan. Setiap provinsi sudah settle. Artinya negara pun akan maju. Jadi melalui dari bawah pedesaan itu penting. Nah, pemuda peran desa itu penting dalam. Menarik terkait dengan yang dikatakan Bang Yuda tadi, yang terakhir, bahwa kadang kita sebagai pemuda itu terlalu ambisius gitu ya. Terlalu terobsesi, pengen merubah dunia. Benar. Pengen merubah negara. Secara nggak langsung gitu ya. Tetapi dia melupakan dirinya sendiri gitu. Benar. Paham nggak Kak Yuda? Paham. Gitu ya. Padahal kalau dia nih memulai dunia, dunia terlalu sulit. Dia pengen mengubah negara. Negara kok masih terlalu luas gitu ya. Dia pengen merubah provinsi lah. Provinsi terlalu luas, kota akhirnya desa. Loh kok masih sulit aja mau merubah desa aja, bahkan sulit. Akhirnya inisiatifnya mengubah diri sendiri. Pemuda itu mengubah diri sendiri. Literasinya ditambah, sense of belongingnya ditambah, akhlaknya, komunikasinya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya dirinya berubah, dia kan otomatis di keluarga nih. Benar. Membawa dampak positif di keluarga, keluarganya berubah, tetangganya berubah, desanya berubah, akhirnya semua juga akhirnya pada sebenarnya melalui hal-hal kecil ya sebenarnya. Kalau yang Kak Faiz katakan tadi itu adalah bagaimana merubah diri sendiri melalui mengajak sekitarnya untuk ikut berubah. Jadi dalam hari ini memang pemuda dibutuhkan kayak gitu. Literasi juga dibutuhkan. Dengan kita mencintai literasi, tadi kan melalui pemuda ya. Artinya relate dengan bagaimana pemuda menciptakan sebuah kondusif melalui gerakan literasi misalnya. Nah, melalui literasi akan menciptakan masyarakat atau sumber daya manusia di sekitar itu lebih produktif, lebih aktif, kayak gitu. Iya sih, kadang kita juga ini ya sebagai Muslim gitu ya. Kan biasanya di Al-Quran itu kan dikatakan kayak ada surat namanya surat lebah, ada surat sapi gitu kan. Benar. Tapi peran kita sendiri untuk memproduksi itu kurang gitu loh. Benar sekali. Sekarang kita tengok negara penghasil lebah terbesar itu kan penghasil madu yang dihasilkan oleh lebah, Mas. Benar. Itu kan bukan umat Muslim. Kalau nggak salah saya pernah baca informasinya itu dari Tiongkok. Benar. Nah, penghasil sapi juga gitu. Mungkin penghasil sapi biasanya lebih ke Australia. Australia. Nah, itu kan salah satu singgungan bagi kita sebagai pembelajaran itu kan, sebagai kaum muda, kaum Muslim, baik kaum semuanya lah ya. Benar. Ketika dia bisa menambah sisi produktivitasnya, insya Allah ya sekitarnya juga bakal makmur gitu. Ya, benar. Baik makmur secara ekonomi, secara intelijensi dan lain sebagainya. Gitu. Ya, saya sepakat sih Kak Faiz kalau bicara tentang peran pemuda yang dikatakan oleh Kak Faiz. Jadi kalau bicara di Indonesia sekarang memang permasalahan tentang crisis of life sebuah gerakan dari peran-peran pemuda ini, memang saya melihat ada kecenderungan yang sifatnya pragmatis dalam hal ini. Nah, jadi step by step dari seorang pemuda untuk mampu berproses melalui peran membaca itu sangat minim hari ini. Nah, contoh, mohon maaf, beberapa indeks membaca kita terbilang jauh ya daripada negara-negara lain ya, apalagi dibandingkan sekelas negara tetangga misalnya Malaysia, kayak gitu. Tapi dalam hal ini ya bukan berarti kita bersifat pesimis dalam hal bagaimana membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang tangguh di masa datang. Nah, tapi saya melihat banyak satu sisi di mana peran-peran pemuda di Yogyakarta, di Bandung, Jakarta, dan lain-lain yang sifatnya produktif juga mampu. Nah, menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka mampu mengakomodir atau mengkoordinasikan, menciptakan kepercayaan di lingkup masyarakat atau di lingkup pemuda-pemuda lain untuk mengajak dan mengkampanyekan gerakan-gerakan bahwa gerakan literasi itu dibutuhkan. Bicara literasi banyak, kita bisa
mengambil tema lingkungan, bisa mengambil tema politik, bisa mengambil tema pemerintahan, tema-tema yang lain yang memang relate dengan apa yang menjadi kajian kita. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mampu menciptakan atau mengumpulkan data sebanyak-banyak untuk meningkatkan literasi kita. Kayak Data gitu. itu ya pentingnya. Itu Kak Faiz. Data kemudian diolah, ada peran pemerintah, peran Benar. pemerintahan desa, daerah, dan lain sebagainya ya. Iya. Ini sesi terakhir mungkin ya Kak Yuda. Kita kan tadi udah ngobrolin offset nih, di luar nih, di luar nih permasalahannya gimana gitu, terkait dengan pemuda, literasi, dan peradaban. Nah sekarang kita kan berada di naungan komunitas yang namanya RBK ini. Lah, kita tahu RBK berdiri bukan hanya sekedar ada bangunan, ada orang, terus ngobrol, diskusi, dan lain sebagainya. Tentu kita pengen membawa dampak yang lebih dari itu gitu kan, dampak di luar kan. Yap. Nah, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan rumah baca komunitas sendiri dalam rangka membersamai gitu ya, membersamai kepemudaan, literasi, dan peradaban. Tentu ada tujuan yang dicapai toh, ya kan, dari rumah baca komunitas. Ya. Terkait dengan program apa gitu. Ya, gitu. Ya. Saya rasa harus ini ya, kita memulai sih ya Ya, benar. dari membaca gitu sih. Saya rasa cuma yang menjadi problem hari ini sebenarnya bagaimana peran RBK di mata masyarakat, ya kayak gitu. Bagaimana kayak gitu kan? Tujuannya nih gimana? Tujuannya Gitu ya. ke depan apa yang diinisiasi oleh RBK gitu. RBK di masa dulu kita laksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, saya rasa RBK punya program-program yang sangat relate ya atau sangat relevan dengan situasi hari ini. Kayak gitu. RBK juga punya program-program yang menarik, misalnya kayak RBK Roots ya. Roots, ya. Terus RBK Oh ya, Roots ini apa ini? Roots itu peran pemuda yang aktif mengkampanyekan buku-buku ya dan menyelenggarakan buku di alun-alun alun-alun gitu. Kidul ya, benar sekali. Nah, ini buku-buku yang ditampilkan juga buku-buku yang beragam, bukan hanya gerakan kiri ataupun gerakan kanan, tapi juga menyasar kalangan bawah, menyasar kalangan-kalangan yang memang sifatnya masih umum kayak gitu. Iya, iya. Gitu. Gitu Kak Faiz. Gitu. Jadi saya rasa cuma bagaimana pemuda-pemuda yang ada di RBK menjalankan program-program yang telah dibuat oleh para pendahulu gitu. Itu aja. Dan menciptakan suasana yang lebih kolektif, menumbuhkan trans ya. Kepercayaan dari sebuah dari pemuda-pemuda yang memang tinggal di RBK. Iya, kayak gitu. Itu penting. Saya rasa sudah subtle ya, RBK ini sudah sangat baik gitu. Iya. Ya, untuk teman-teman semuanya, jadi di RBK ini kita saling support, saling membantu satu sama lain untuk mengembangkan kualitas diri gitu ya Kak Yuda. Iya, benar. Untuk nantinya kita bisa berkontribusi di lingkungannya masing-masing. Benar. Gitu. Mungkin itu saja Kak Yuda, sebelum nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk teman-teman semuanya. Juga terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.